Ini yang paling bagus. Silakan kalau mau diberitakan kemana saja, silakan. Saya orang yang paling tidak setuju misalnya adanya pernyataan polisi bahwa terjadi tembak menembak di kilometer 50. Bahkan diperkuat dengan Komnas RI. Yang mulia, saya sudah membuat surat kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Komnas RI, Kepala DPR. Intinya terus terasa tantang ini. Ayo hadapan dengan saya. Saya katakan itu bohong. Saya sering mengalami kejadian-kejadian tembak menembak di daerah operasi. Jadi saya bisa bayangkan apalagi kilometer 50 bisa. Nah ini mohon maaf yang sedikit. Kilometer 50 itu saya pernah mobil saya baru di situ sambil bukan sambil lihat kiri kanan. Biasa entah itu nggak proyek. Makanya begitu ada pernyataan polisi, mohon sampaikan kepada Kapolri, saya orang yang paling menentang, tidak sependapat ini. Bahkan Komnas RI yang tadinya itu punya cara lain, akhirnya ikut-ikutan. Keras saya, dua-duanya hadirkan saya, hadapan saya, akan saya buktikan kalau itu benar-benar bohong. Mohon maaf, tidak saya sampaikan di sini. Sekali saya tantang pasti saya selesai. Mohon kesempatan ini sampaikan. Jadi kejadian tembak atau itu yang di kilometer 50 bohong, bohong. Meskipun ini dia kontennya, tapi saya katakan tolong titik biar didengar seluruh rakyat Indonesia. Kapolri atau siapapun kalau mau menghadirkan sampai sini terbongkar dari sini, tidak bisa. Dan sudah melihat di TV atau di mana itu kan Kapolri, Panglima apa sudah memamerkan senjata ini di media, dan jadi artinya sudah menjadi penonton masyarakat. Sekarang ada di hadapan saksi yang apa senjata ini, apakah sesuai dengan pengetahuan saksi yang tidak juga di media, apakah itu senjata buatan luar negeri? Kalau buatan luar negeri yang mana, kalau lokal yang mana? Bisa menyatakan di depan majelis hakim. Terima kasih. Begini, seperti saya katakan tadi bahwa saya menitik karir di militer itu mulai pengetahuan pertama di perwira sampai perwira tinggi. Jadi di sana kalau kita tarik dari atas ada pelajaran strategi, taktik, teknis, operasional. Nah, yang semacam ini namanya teknis. Secara kebetulan saya pernah dapat kesempatan sebagai pelatih menembak mahir. Pelatih menembak mahir. Hanya mohon maaf, tidak banyak yang saya ketahui tentang senjata yang ada di sini. Karena selama saya bertugas merasakan senjata langsung itu mulai dari senjata LE dan SP M16A1. Nah, kalau senjata yang semacam ini saya tidak yakin apakah ini asli secara utuh dibuat oleh salah satu pabrik. Bahkan saya khawatir ini semacam rakitan. Karena apa? Dari segi namanya popor ya, kemudian ini itu nampak tidak menyatu, tidak satu kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, juga senjata masam ini yang tadi saya katakan saya belum pernah apa itu melakukan.
Yang ini yang saya kira tadi yang maksudnya yang tadi. Ada lagi 3. Nah kemudian kalau yang kecil itu sebenarnya tidak ada senapan pistol dari angkatan darat. Kalau jenis-jenis itu adalah di luar angkatan darat. Kita kenal sobat Polri. Dari angkatan darat Nggak masuk darat. Oke, selanjutnya kalau peluru, bisa nggak saksi yang dia untuk memperlihatkan di dalam persidangan itu peluru itu biasanya yang pakai siapa? Yang banyak itu? tidak itu ada jawab atau bukan? Izin dulu yang memegang. Yang mulia. Di angkatan darat itu ada beberapa jenis pistol, antara lain yang sering kita gunakan pistol 45 Koparan. Ciri-ciri dari butir pelurunya atau munisinya tidak seperti ini. Jadi lebih besar sedikit, kemudian ujungnya ini lebih tumpul. Katakanlah ini bukan organik. Ini ujungnya ini. Ya, jadi berkaitan dengan peluru maupun senjata yang ada di hadapan saksi, jadi saksi bisa menyatakan bahwa ini bukan diprogram di angkatan darat. Kedua, dari senjata ini mana senjata yang memang buatan pabrik, ada atau tidak? Di antara tempat itu ada tidak yang bisa dipegang Pak Saksi, mana yang pabrik, mana yang tidak? Boleh juga. Silakan, ada izin yang mulia. Ini apa ini ya? Ini pabrik atau bukan? Menurut pengamatan saya ini pabrik. Pabrik ya, jadi properti ya. Ya. Ini juga. Ini yang saya ragu. Oh itu. Kan dilihat apa ya? Nanti bisa apa? Ini. Itu yang Meyer ragu ya pabrik. Tapi yang kecil tadi dan nomor kecil tadi pabrik ya. Oke. Jadi jangan katanya. Kalau yang panjang yang laras panjang itu bukan ya. Tadi saya katakan secara utuh sulit untuk dikatakan keluaran salah satu pabrik. Jadi ada kemungkinan dimodifikasi atau direkayasa atau tidak. Ya. Ada makan. Izin mulia saya bertanya. Ya. Saksi, pada saat akibat itu bermasalah, apakah pada saat itu saksi sudah tahu bahwa 112 itu banyak korban jiwa di daerah China? Ini mama. Saya termasuk salah satu purnawirawan yang aktif mengikuti peristiwa-peristiwa semacam itu. Mohon maaf, saya tidak sembunyi-sembunyi. Kalau yang mulia melihat di dalam YouTube, sugeng waras yang saya pandang. Mungkin saya pedis, tapi rasa satu, asal benar. Saya hindari 3 hal. Jangan bohong, jangan fitnah, jangan benci. Ini saya pegang. Hampir tiap hari saya menulis. Pada prinsipnya, apa yang baik menurut pemerintah kita dukung, tapi yang jelek harus kita kritisi. Karena negara itu karena tegaknya hukum. Oleh karenanya, hukum yang memang sudah diatur, begitu diatur dan harus dipatuhi. Larangan yang dilanggar itu pun diberikan jatuh sanksi untuk memasak. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa melepaskan dengan peristiwa 21 atau 22 Mei
Bahkan saya aktif mengikuti saat bersama-sama. Belum, kita kemudian ada yang di Serang atau Tangerang itu yang terkait dengan ini. Jadi disinilah banyak kesimpang siuran menurut pemikiran saya, pemahaman saya, mohon maaf ini pemahaman saya. Banyak hal-hal yang dikira direkayasa diada-adakan. Contoh, ini yang paling baru. Silakan kalau mau diberitakan kemana saja, silakan. Saya orang yang paling tidak setuju misalnya adanya pernyataan polisi bahwa terjadi tembak menembak di kilometer 50. Bahkan diperkuat dengan Komnas RI. Yang mulia, saya sudah membuat surat kepada Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Komnas RI, Ketua DPR. Intinya terus terasa tantang ini. Ayo hadapan dengan saya. Saya katakan itu bohong. Saya sering mengalami kejadian-kejadian tembak menembak di daerah operasi. Jadi saya bisa bayangkan apalagi kilometer 50 bisa. Nah ini mohon maaf yang sedikit. Kilometer 50 itu saya pernah mobil saya menuju di situ sambil lupa sambil lihat kiri kanan. Biasa entah itu nggak proyek. Makanya begitu ada pernyataan polisi, mohon sampaikan kepada Kapolri, saya orang yang paling menentang, tidak sependapat ini. Bahkan Komnas RI yang tadinya itu punya cara lain, akhirnya ikut-ikutan. Keras saya, dua-duanya hadirkan saya, hadapan saya, akan saya buktikan kalau itu benar-benar bohong. Mohon maaf, tidak saya sampaikan di sini. Sekali saya tantang pasti saya selesai. Nah, begitu juga yang tadi di suatu ini. Jadi banyak masalah-masalah yang akhirnya tujuan dari politik. Cuma dipayungi, dibawa, didukung dari segi pemikiran politik. Yang mulia, saya tidak yakin, tetapi saya bisa jawab tanya. Teman-teman kita yang ditahan di Serang luar biasa perlakuannya. Ada yang di situ, ada yang di sini. Itu. Jadi sekali lagi masalah hukum. Makanya saya katakan tadi, bersyukurlah kita yang ada di sini di bawah koordinator yang mulia. Saya yakin yang mulia akan membawa masalah perkara ini sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya jawab. Berarti saksi yakin bahwa pada saat itu orang meninggal 212 bukan hoax, lalu banyak nanti orang dalam konteks jaga KPPS dan sebagainya, itu kan berita besar. Apakah tidak mungkin berita lagi yang untuk menimbang sehingga ada padanannya dengan menuduh seorang Majen Purnawirawan yang dipanggil sebagai orang yang awalnya kan di masalah di kamar, artinya keamanan negara. Apakah tidak mungkin kemungkinan itu terjadi? Artinya untuk mengimbangi isu matinya orang sehingga perlu ada padanan nilai yang lebih besar itu. Dari apa yang saya rasakan, saya lihat dan saya dengar, sangat mungkin, ya, sangat mungkin bahwa itu terjadi tidak semestinya. Artinya tadi sudah saya buka. Orang baik itu bisa dikatakan jelek, itu wajar namanya dunia. Tetapi kejelekan itu berangkat dari 5 perkara. Karena benci, karena iri, karena fitnah. Pasti mulainya dari situ. Jadi perkara sana sudah dikait-kaitkan dengan taruhlah seperti apa yang digerakkan bahwa akhirnya Bang Iwan membunuh ini
sangat sulit diterima, sangat sulit diterima. Sekali lagi saya ulangi, mohon kesempatan ini sampaikan. Jadi kejadian menembak atau itu yang digelar rumahku bohong itu, bohong. Meskipun ini dia bukannya, tapi saya katakan tolong titik biar didengar seluruh rakyat Indonesia. Kapolri atau siapapun kalau mau menghadirkan sampai sini terbongkar ke sini, tidak bisa. Terima kasih. Saudara saksi ya, saudara kenal dengan terdakwa ini sudah berapa lama? Kami sejak jadi tahun, jadi beliau 2 tahun senior saya. Beliau masuk, kalau saya kan 70 ya, jadi beliau masuknya 68. Ya sejak itu kenal. Itu pun kenal hubungan antara beliau senior. Kemudian karena saudara tadi sering aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat, misalnya contohnya bersatu dua, apakah saudara juga tergabung di pendukungnya Prabowo waktu itu? Jelas. Karena apa? Saya melihat Prabowo adalah seorang purnawirawan. Saya masih yakin bahwa purnawirawan itu punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Terhadap tempoh hari adanya pilpres, kemudian sempat beredar berita bahwa terjadi adanya kecurangan di dalam Bitcoin. Apakah saudara sempat komunikasi dengan terdakwa ini adanya kecurangan pilpres tersebut dengan Bitcoin itu? Saya tidak ada komunikasi. Hanya khusus kaitan dengan pilpres saya memang ikuti sejak awal. Yang saya tanyakan, apakah ada komunikasi terhadap adanya Bitcoin itu dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak. Terus kemudian saudara kan mantan purnawirawan ya, purnawirawan tentara. Apakah saudara maupun terdakwa ini di dalam dirinya melekat jiwa intelijen? Tadi sudah disampaikan oleh senior saya. Ya, itu lagi. Ya, jadi jiwa intelijen melekat karena memang itu. Jadi disadari bahwa intelijen itu intinya bisa bahan, bisa keterangan, bisa tindakan juga. Makanya ada intelijen berupa intelijen. Jadi benar Pak, itu melekat. Apakah dalam setiap kegiatan ataupun suatu rencana terhadap keluarga perlu disampaikan apa adanya atau dirahasiakan? Melihat kepentingan. Ya, ini misalnya kepentingannya satu brand. Satu ya. Nah, ya, contohnya seperti saya katakan tadi, saya akan membongkar itu bahwa tidak ada terjadi tembak-menembak. Kuncinya dari dada saya. Tetapi istri saya pun yang tiap hari saya keluar tidak akan tahu. Ya. Cukup yang mulia. Ya, tapi kenal dengan terdakwa ini ketika pernah ya beda tahun dan tadi sebagai parti Gerindra pernah kumpul dengan parti Gerindra atau kesatuan sama dengan begini yang mulia. Jadi beliau itu kebetulan pernah tugas sendiri. ya. Dan kita ini namanya organik di sana. Kalau saya tugas, saya 2 kali. Jadi tahun 74, saya itu sudah tampil di Wamena, masih masuk ke Kiami. Kemudian dapat 283 tugas lagi di sana. Makanya ya begitu sedikit-sedikit mulai dari perbatasan, dari pantai, dari kampung, pedalaman, dari gunung, kami sudah belajar. Tapi bahwa dengan beliau jadi satu-satu tidak. Tetapi ada teman saya di satuan, beliau itu mohon maaf, jangan melihat sekarang, beliau sudah umur 74. Waktu mudanya kita takut seperti Belanda. Pada suatu kesulitan, anggota kesulitan lain tanya beliau kalau masih ingat, naik pohon pakai sepatu, anggota nggak ada yang bisa. Akhirnya kita kesana dulu. Jadi itu kekuatan yang beliau tunjukkan kepada kita. Terdapat pertanyaan cukup ya. Saya kemana? Mana? Ya. Terima kasih Mas Bang. Baru berada juga pada saat lagi
kami masih menghadirkan fakta, sudah itu baru kami ambil. Iya. Nanti Pak ya. Ya. Saya nanti pagi ya Pak ya. Siap.